pertanyaannya, kenapa hari ini baru dipersoalkan tentang ijazah palsu Jokowi? Sebelumnya, waktu tahun dia memimpin sebagai wali kota, pertanyaan Bapak gimana? Kenapa baru hari ini baru persoalkan? Kok malah kamu yang bertanya? Tadi itu sudah dijelaskan, saudara tanya dibalikan lagi jadinya kan? Jadi dia nggak habis sampai nanti. Udah, saya pikir sudah aja pertanyaan itu. Ganti pertanyaannya, ganti pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, bahwa pemeriksaan saksi-saksi pada sidang Gus Nur yang ketiga beberapa hari yang lalu ini betul-betul ya begitu geleng-geleng kepala ya. Bagaimana para kuasa hukum ya mencoba untuk terus ya memberikan pertanyaan-pertanyaan ya kepada saksi, dan jawaban-jawaban saksi juga ya ini bikin geleng-geleng kepala. Kali ini seorang saksi dari mahasiswa yang dulu itu melakukan demonstrasi yang mendesak Kapolri untuk menangkap ya Bambang Trimulyana dan Sugi Nur karena dianggap telah membuat ya keonaran ya di mata masyarakat. Dan ketika ditanya oleh kuasa hukum, dan kuasa hukum ini adalah kuasa hukum ya berambut pirang, itu mempertanyakan bagaimana saudara itu meyakini bahwa Pak Jokowi punya ijazah asli ya, padahal saudara tidak pernah melihat. Tetapi jawaban mahasiswa ini mengatakan bahwa saya meyakini karena banyak proses yang sudah dilewati oleh Pak Jokowi, mulai dari proses ya sebagai wali kota Solo ya tentu ya dia harus melewati proses verifikasi berkas, dan salah satunya adalah verifikasi ijazah, kemudian mendaftar gubernur hingga jadi presiden 2 periode. Pertanyaan-pertanyaan ini terus yang diulas oleh sang pengacara. Pengacara terus bertanya bagaimana saudara meyakini, tetapi mahasiswa ini selalu menjawab bahwa saya meyakini karena proses itu telah dilalui oleh Pak Jokowi menjadi kepala wali kota, gubernur, dan presiden. Tetapi sang pengacara ini seperti tidak puas ya dengan jawaban ya sang mahasiswa ini. Lalu sang pengacara mengulang lagi pertanyaannya, hingga pada akhirnya kemudian hakim menengahi bahwa sudah ya ganti lagi pertanyaan yang lain, karena jawabannya kembali lagi kepada jawaban semula. Itulah situasi yang terjadi. Untuk lebih jelasnya kita akan simak bagaimana ya proses ya tanya menanya antara kuasa hukum dari Bambang Tri dengan saksi yang mahasiswa ini, yang sebenarnya juga cukup membuat kita bisa ngakak, bisa tertawa, lucu ya. Tidak seperti biasanya ada ketegangan-ketegangan. Saudara saksi, Siap. tadi isi dari demo apa? Substansi Anda berdemo itu tadi intinya apa? Oh, Tuntutannya. Tuntutannya apa? terkait tangkap dan pencarakan tentang Bambang Tri yang sudah membuat keonaran dan memfitnah Presiden Jokowi. Oh. Yang sudah terjadi keonaran dari uploadan itu yang saudara lihat di mana? Apakah ada? Ada, Di mana? baik itu di sosial media. Kalau begitu keonaran itu seperti apa? Kegemparan, kegemparan. Kalau di media terjadi heboh, itu justru bagus, memang seperti itu. Harus viral, namanya orang kan harus viral. Kalau onar itu seperti apa kalau gitu? Onar itu kan orang gontok-gontokan, orang bacok-bacokan, bakar-bakaran. Kalau gitu demo itu apa? Menurut saudara demo itu apa? Apa? Demo. Kata Saudara aja melakukan demo gimana sih? Demo itu kan menyampaikan aspirasi toh. kan Bapak udah tahu. Kenapa Bapak tanyakan lagi? Loh. Kamu ini di sini sebagai saksi. Kamu ini sudah membuat nasib orang seperti ini. Gitu? Gitu? Kamu ini orang hukum toh? Ya. Hukum itu kan hitam putih toh? Iya toh? Ya. Nggak ada abu-abu. Iya toh?
kamu ini kan semester 7 hukum ya toh. Terus Ya. kalau fitnah itu apa? Menurut kamu fitnah itu apa? Memberikan berita bohong kepada baik itu sesama teman, sesama perorangan ataupun masyarakat. Intinya tidak sesuai dengan realita gitu ya. Ya. Nah sekarang kalau begitu, kamu menyampaikan pendapat toh. Ya. Kamu kenal Pak Jokowi? Kenal? Kenal. Pernah berhubungan, bersosialisasi? Nggak pernah. Oh tidak pernah. Jadi cuma kenal, Ya, saya kenal. belum pernah bertemu. Udah, Sudah pernah bertemu? tapi cuman hanya di acara lihat aja. Di mana? Nggak ngomong langsung gitu. Oh ya nggak apa-apa. Ketemu di mana? Di waktu acara apa? Ya? Salah satu acara saya udah lupa. Oh sudah lupa. Ini tadi kan katanya kan fitnah ya. Kalau kamu kenal Pak Jokowi, kamu sudah pernah lihat Pak Jokowi ijazahnya? Pernah lihat ijazahnya Pak Jokowi? Saya tidak pernah lihat. SD, Tidak, SMP, tidak, SMA, tidak, S1, tidak, sekolahnya di mana? tidak. Tidak tahu. Berarti saudara mengatakan fitnah itu dari mana? Karena menurut saya bahwa yang kemudian dikatakan oleh Bambang Tri terkait person ijazah palsu, saya yakin bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli, bukan Itu palsu. pendapat saudara Iya, ya? pendapat saudara. Asumsi ya? Iya. Yakinmu dari mana? Iya, Kan belum pernah lihat, belum pernah apa? iya, Sudah bilang orang menfitnah ya Iya. toh? Kecuali kalau kamu itu sudah pernah melihat, nah, langsung bilang, wah itu fitnah karena saya melihat sendiri, kan begitu. Kamu hidup apa? Kamu tinggal di mana? di Jakarta. Di Jakarta. Kos apa? Rumah Kos. sendiri? Kos, gitu. Kamu kenal lingkungan sekitar? Iya, Tetangga depan gitu tahu? nah, Tahu namanya? tahu. Tahu nggak? Itu rumahnya sendiri apa? Rumah kontrakan? Tidak tahu. Nggak tahu. Tapi orang itu tinggal di situ loh. Kamu tiap hari lihat loh. Berarti kamu mestinya yakin itu rumahnya itu. Gitu toh? Nggak tahu ya. Berarti kamu tidak pernah melihat, tidak pernah mengerti ijazah Pak Jokowi. Sementara kamu sudah memerintahkan kepada institusi menyuruh menangkap Ya, orang yang memfitnah. Lah kalau kayak gitu yang fitnah siapa? jadi gini, saya mau jelaskan sedikit ya. Ya silakan jelaskan. Silakan. Enggak apa-apa, banyak enggak apa-apa. Biar masyarakat ini tahu dan pengunjung lihat. Betul, Ya, betul. gimana? Terkait persoalan ijazah palsu, kan Bapak tanyakan, kau udah lihat ijazah SMP SMA? Iya kan? Kan saya bilang bahwa saya itu belum pernah melihat, tapi saya meyakini. Jika saya bikin analogi, iya kan? Hari ini kalau saya katakan bahwa Bapak itu hari ini saya punya ijazah palsu, bagaimana? Apa tanggapan Bapak? Loh, enggak masalah. Ketika saya bersidang, ya toh, kalau saya dianggap itu abal-abal sebagai pihak abal-abal, Bapak majelis ini sudah langsung menanyakan mana KTA-nya, mana sumpahnya, Ya, dan saya tunjukkan. ya, Ini loh Pak, asli Pak. Fotokopinya sudah tak kasih, Iya. berikan dulu. Nah ini Pak Jokowi kamu nggak pernah lihat. betul. Kalau Pak Hakim menyampaikan saya tidak bisa menunjukkan aslinya, Pak Hakim akan mengatakan kamu tidak bisa ikut bersidang, Betul. silakan keluar. Nah kenapa kamu nggak pernah lihat dan kamu berasumsi? Betul.
analogi yang saya buat silakan dikasih tadi. kesempatan menjelaskan, silakan. Ya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, itu kan keyakinan saudara, ya. Saudara meyakini asli. Nah, alasannya tadi kan saudara jelaskan sama pengacara. Tadi udah dijelaskan sebenarnya. Saudara meyakini meskipun tidak pernah melihat, meskipun sudah melihat, saudara meyakini itu asli. Apa alasan saudara meyakini itu? Itulah yang ditanyakan. Ya. Ya, karena saya pikir bahwa seperti kembali kepada sebelumnya, bahwa Presiden Jokowi ini sebelum dia menjadi pemimpin, dia sudah melakukan verifikasi sebelumnya, baik itu dari KPU sampai hingga hari ini dia menjabat 2 periode. Kenapa hari ini baru dipersoalkan? Pertanyaannya, kenapa hari ini baru dipersoalkan tentang ijazah palsu Jokowi? Sebelumnya, waktu tahun dia memimpin sebagai wali kota, pertanyaan Bapak di mana? Kenapa baru hari ini baru persoalkan? Kok malah Iya, kamu yang makanya bertanya? tadi itu sudah dijelaskan, saudara tanya dibalikkan lagi jadinya kan. Jadi dia debat gak habis-habis nanti. Udah, saya pikir disudahi aja pertanyaan itu. Ganti pertanyaannya, ganti pertanyaan. Gak selesai-selesai nanti Ya, saudara tanya itu oke. terus. Ya. Apa saudara punya hak menyampaikan pendapat, saudara punya hak, punya keyakinan tuh. Ya, Kalau Anda menyampaikan pendapat melanggar hukum tidak? tidak. Tidak. Bahkan dijelaskan dalam undang-undang. Sudah cukup, tidak Ya. melanggar hukum. Kalau orang meyakini sesuatu melanggar hukum tidak? Apa? Tidak. Tidak melanggar hukum. Kamu meyakini bahwa